Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memahami apa yang menjadi tujuan hidupnya dan apa yang harus dilakukannya sejak pengenalannya akan Yesus Kristus. Ia berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan kesadaran diri yang kokoh untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Ia melepaskan semua tujuan hidup yang mungkin dulunya ingin ia raih, ingin ia peroleh. Kini ia tidak lagi memiliki tujuan untuk dirinya. Semua disangkalnya dan diletakkan di bawah kehendak Tuannya, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit. Ia melepaskan semua pencarian dan reputasi yang ia dapat dengan kemampuan dirinya dan mengizinkan pribadi lain, pribadi yang sudah menyelamatkan serta memilihnya untuk menjadi hambanya. Semenjak ia ditangkap oleh Kristus, seluruh tujuan hidup Paulus diselaraskan dengan kehendak Tuannya. Salah satu penundukan kehendak dirinya ketika ia menyatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya meroleh kebangkitan dari antara orang mati. Keseriusan Paulus untuk hidup bagi Kristus, untuk hidup menyenangkan Tuannya, bukanlah hanya sebatas teori atau pernyataan, tetapi hal itu ditunjukkan dengan memberi dirinya seutuhnya untuk tunduk dan taat pada kehendak Tuannya Yesus Kristus. Ada hal yang harus ia lepas dan ada juga harga yang harus ia bayar untuk sebuah ketaatan. Ketaatan untuk terus menundukkan keinginan-keinginan dirinya di bawah pimpinan Kristus. Jika dulunya semua hal yang ia miliki dan dapat ia raih adalah miliknya dan untuk nama pribadinya serta untuk kebanggaan dirinya, kini semua adalah milik Kristus dan untuk Kristus saja. Pikiran, tubuh, kemauan diri, dan ambisi-ambisinya semua ditujukan kepada Kristus dan untuk kemuliaan nama Kristus. Penyerahan diri secara totalitas dan menyelaraskan, mengharmonisasikan kehendaknya dengan kehendak Kristus. Hidup Paulus tunduk pada kehidupan Kristus yang diam di dalam dirinya. Ketika hal ini terjadi, Paulus seperti terjebak dalam sungai yang besar dari maksud-maksud Kristus untuk dirinya dan untuk kemuliaan Kristus. Mampukah kita menundukkan kehendak dan tujuan hidup kita di bawah pimpinan Kristus? Mengizinkan Dia mempengaruhi bahkan mengambil alih tujuan hidup kita seperti yang dilakukan Paulus. Kristus telah mati terhadap segala hal yang dapat ia capai dengan kemampuan dirinya. Paulus telah disalibkan bersama dengan Kristus. Walaupun yang disalibkan di Golgota adalah Kristus, tetapi Allah memperhitungkan hal itu kepada kita. Kita adalah orang-orang yang layak untuk dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi Kristus mengambil alih posisi kita dan menggantikan kita dengan dirinya. Kristus menjalani kehidupannya secara benar dan sempurna ketika ia menjadi manusia di bumi, sehingga kegagalan kita di dalam mentaati Allah telah dihisapkan ke dalam Dia.
Kristus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman akibat dosa kita, sehingga kita tidak lagi dihukum karena dosa tersebut. Kita menjadi orang yang dibenarkan Allah karena Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak memandang siapa kita. Kasih-Nya adalah kasih yang dianugerahkan kepada mereka yang tidak layak. Kasih yang memberi tanpa menuntut balas. Ia telah lebih dahulu memberikan dirinya kepada kita sebelum kita terpikirkan untuk memberi diri kita dan segala hal yang kita miliki bagi Dia. Hidup kita bukanlah untuk kita saja. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya adalah untuk Kristus. Kristus yang hidup di dalam Dia. Hal itulah yang membuat cara hidup dan tujuan hidupnya berbeda. Kita meneladani Paulus karena hidupnya untuk Kristus. Biarlah Kristus merubah sikap hidup kita, berproses menjadi semakin menyerupai Dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Melalui surat Paulus kepada jemaat di Galatia, kami diingatkan betapa hidup kami adalah untuk Kristus. Kristus telah menebus kami dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, ketika kami hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami, biarlah kami menyerahkan diri kami untuk Dia yang telah berkorban untuk kami. Ya Bapa, tuntunlah kami untuk tetap hidup di dalam Kristus, sebab Ia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Berangkatkanlah kami untuk segala aktivitas kami, dan Tuhanlah kiranya yang tetap menyertai dan memberkati. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.